Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Sabila dari 11.1. Kali ini saya akan menyampaikan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Tujuan pembelajaran: 1. Memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. 2. Membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba serta diposting di media sosial. 3. Meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. 4. Membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Pertama, perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari term pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang bersatu sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar. Yang pertama, delinquency situasional. Delinquency situasional adalah perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasa dipicu oleh adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Kedua, delinquency sistematik. Para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya, termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tidak pidana yang lain. Selanjutnya, rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauan sendiri. Kemudian, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor lingkungan. Selanjutnya, strain, atau adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya sering mempertontonkan kekayaannya. Selanjutnya, differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor salah pergaulan. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu menjadi perekat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Kemudian, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Kemudian, yang terakhir adalah male phenomenon, yaitu ada perkelahian pelajar yang disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Alasannya, anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Selanjutnya, beberapa cara untuk mencegah terjadinya perkelahian pelajar atau tawuran. Yang pertama, dukung minat dan bakat. Kedua, kehidupan keluarga yang harmonis. Ketiga, hargai keunikan anak. 4. Pendidikan yang baik. 5. Lingkungan sekolah yang aman. 6. Organisasi pelajar. Dan 7. Penghargaan pada keterampilan. Cara menangani perkelahian pelajar: bangun kepercayaan, bantu dengan tulus, tunjukkan empati, jujur dan transparan, kemudian hargai sudut pandang pelajar. Materi selanjutnya, khamar. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Rasulullah SAW bersabda, setiap memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Dalil larangan miras yang terdapat dalam Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Selanjutnya, cara bersikap terhadap penggunaan miras. Yang pertama, tidak coba-coba memakai atau meminum miras karena bahaya dan mudaratnya sangat besar bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, khamar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rijs, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis.
Ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. Keempat, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis. Tetap menjaga akalnya agar tetap sehat. Materi terakhir yang ada di bab 3 ini adalah narkoba. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya. Dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat atau sebab, landasan, dan motivasi hukum. Dalam hal narkoba, maka disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamar. Selanjutnya, sabda Rasulullah mengenai narkoba, yang artinya, dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. 1. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, atau bahan-bahan adiktif lainnya, seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. 2. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Pasal 59, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, serta Pasal 84, 85, dan 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti berbohong, membolos, malas, seks bebas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, merusak, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan bagi banyak pihak. 3. Berbagai jenis narkoba yang disalahgunakan. A. Jenis narkotika. Yang pertama ada morfin, putau, ganja, cimeng, marijuana atau cannabis sativa. Selanjutnya ada hasis, kokain, dan opium. Selanjutnya jenis psikotropika. Jenis-jenis ini antara lain ada amfetamin dan ATS, sabu, ice, dan inhalansia. Kemudian yang terakhir adalah jenis narkoba. Yang pertama ada nikotin, alkohol. Berikut ini adalah cara-cara untuk mencegah narkoba. Yang pertama, syukuri hidup sebagai anugerah Allah SWT dan kembangkan potensi diri. Selanjutnya, hadapi masalah dengan mencari solusi yang benar dan jangan lari. 3. Pilih teman yang bijak, jangan terpengaruh hal negatif. 4. Berani menolak ajakan yang melanggar hukum atau agama. 5. Pencegahan narkoba dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui edukasi. 6. Ciptakan lingkungan yang sehat, penuh kasih dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, hindari merokok dan minuman keras karena bisa memicu penyalahgunaan narkoba. Maka telah sampailah kita pada bagian terakhir di bab 3 ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah Islam melarang perkelahian, narkoba, dan khamar karena merusak diri, akal, serta hubungan sosial. Perkelahian melanggar ajaran perdamaian, narkoba dan khamar diharamkan karena merusak kesehatan dan akal. Umat Islam diwajibkan menjaga diri dari semua perilaku ini dan hidup sesuai ajaran agama. Terima kasih dan mohon maaf atas berbagai kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.